Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita bertemu lagi di MK Hadis Tarbawi tentang pendidikan, tentang peserta didik. Di sini ada beberapa syarat untuk peserta didik atau santri sehingga layak dikatakan sebagai murid. Yang pertama yaitu apabila seseorang itu bertaubat. Artinya seseorang itu ketika melakukan kesalahan, ketika keluar dari apa yang dianjurkan oleh Allah, segera kembali kepada ajarannya. Ini dinamakan seseorang sudah bertaubat, karena sebagaimana syariat yang diajarkannya yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu syaratnya peserta didik qanaah, menerima ridhonya Allah terhadap apa yang sudah diberikan. Seperti ketika kita dilahirkan oleh mungkin orang yang secara ekonomi pas-pasan, maka kita menerima dilahirkan dari orang tersebut, bukan berarti malah menghujat. Kemudian yang ketiga yaitu zuhud. Zuhud yaitu meminimalisir nikmat dengan cara tidak mencintai dunia. Artinya apa? Kebutuhan sehari-hari bisa kita penuhi, tetapi dunia tidak dijadikan sebagai prioritas. Kita tidak selalu dengan bergelimang harta hidup itu, karena hidup hanya sekedar mampir, atau istilah Jawa mampir ngombe, mampir cuma minum. Jadi tidak dijadikan sebagai prioritas. Mungkin bisa diartikan sebagai hidup sederhana. Kemudian yang keempat yaitu tawakal. Tawakal yaitu berserah diri terhadap tujuan yang akan kita capai. Dengan cara apa? Tujuan kita hidup di sini adalah bagaimana kita kenal dengan Allah. Maka kita pasrahkan kehidupan ini setelah kita melalui syariat yang sudah kita jalani, yang bertujuan bahwa kehidupan ini adalah tidak lain kenal dengan penciptanya, yaitu dengan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu muhafadzah ala sunnah, menjaga sunnah. Menjaga sunnah yaitu melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat sunnah, yaitu seperti contohnya kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah di sini kadang kita merasa bahwa ditinggalkan pun tidak apa-apa, artinya gak usah dikerjakan. Ada persepsi bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa, maka kita malas melakukannya. Nah, ini yang kita salah persepsi. Harusnya kesunahan itu tetap kita laksanakan. Kemudian yaitu yang selanjutnya ta'allul ilmi, untuk memperbaiki ibadah dengan meluruskan hati, bahwa ibadah yang kita lakukan itu semata-mata mensyukuri nikmat Allah, yaitu karena lillah. Tidak ada tendensi apapun bahwa nanti ketika saya ibadahnya rajin, saya akan masuk surga atau saya akan dipuji orang lain. Seperti itulah yang tidak diperbolehkan. Jadi semuanya pasrahkan terhadap Allah, tujuannya lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ikhlas. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Tidak ada yang lainnya, hanya Allah. Yang terakhir yaitu uzlah. Uzlah di sini kita selalu menyibukkan diri, selalu bahwa Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu bersama kita, Allah itu dekat dengan kita. Dengan seperti itu maka kita tidak bisa akan kemana-mana, karena Pak CCTV-nya lebih canggih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu saya yakin orang tersebut akan selalu menyibukkan dirinya dengan sang penciptanya. Kemudian yang kedua yaitu karakter peserta didik. Karakter peserta didik ada 4, yang ada 5. Yang pertama yaitu ingat Allah. Dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita, baik itu senang ataupun tidak,
yaitu merasa tidak tahu, karena sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat al-alim. Yang ketiga yaitu fatonah, tidak bisa. Manusia dengan keterbatasannya yang telah diberikan oleh Allah tidak mungkin melebihi apa yang kita miliki ini dengan Sang Penciptanya. Maka kita tidak tahu dan kita tidak bisa dengan sifat fatonah tadi. Sesudah kita tidak bisa, yaitu kita amanah, tidak punya. Apa yang kita miliki, bahkan jasad kita ini adalah semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya semua yang ada di bumi ini akan kembali kepada Sang Penciptanya. Dan yang terakhir yaitu tabligh. Manusia tidak berdaya. Tidak berdaya, maka kita seringlah berucap la haula wala quwwata illa billah. Dengan lafaz la haula wala quwwata, hanya illa billah inilah yang mempunyai maha kekuatan. Dan yang terakhir yaitu keutamaan peserta didik. Yang pertama, mendapatkan syafaat. Artinya apa? Seorang mursyid akan membela, akan melindungi, akan membawa muridnya, itu yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, keutamaannya yaitu menempati posisi sebagai insan kamil. Jadi kalau murid sudah bisa menempati posisinya sebagai insan kamil, maka seseorang tersebut sudah manusia di hadapan Allah, bukan lagi binatang, bukan lagi yang lainnya. Mungkin dari saya, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.